Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Namun kapan waktunya, di mana tempatnya dan bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Kita umat Islam harus menyiapkan amal sebaik mungkin untuk menghadapi kematian. Namun tahukah pemirsa Jalan Hidayah bagaimana rasanya menjelang kematian? Untuk itu mari kita dengarkan penjelasan di video ini. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa subscribe ya le. Marilah hati dan pikiran kita kembali kita tujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita renungi keagungan dan kebesaran sifat, kekuasaan dan rahmat yang selalu diberikan kepada kita manusia. Bagi hati yang hidup pasti ia selalu merasa puas dan gembira serta bersyukur atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepadanya. Rasa syukur yang dapat menumbuhkan kesadaran. Sadar apa yang dikatakan bahwa ini dan itu adalah milik saya yang pada hakikatnya adalah titipan Allah semata-mata. Bahkan nyawa yang ada pada kita juga merupakan milik Allah. Kita hanya sebagai hak pakai saja. Dengan demikian insya Allah akan timbul dari jiwa kita rasa takwa kepada Allah, sekaligus memahami bahwa semua makhluk yang berada di alam ini, tanpa kecuali semua akan mengalami kematian. Tidak ada satu makhluk pun Allah ciptakan abadi atau kekal selamanya di dunia ini. Tidak ada pandang bulu, apa dia orang baik, durhaka, kuat, kaya, miskin atau berpangkat, raja, rakyat jelata, semuanya pasti akan mati. Allah berfirman, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya 34-35. Ayat di atas Allah telah memberi pemahaman kepada kita bahwa semua manusia pasti akan mati dan sebelum mati manusia pasti akan diuji dengan berbagai ujian. Semua ujian itu merupakan suatu membuat kita tidak senang seperti sakit, kemiskinan dan kemajian. Selain itu kita juga diuji dengan kebaikan dan kesenangan, seperti kekayaan, harta yang banyak dan ilmu yang kita miliki. Maka kita sebagai orang beriman semua hal itu perlu disadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Di akhirat kita akan bertemu dengan kehidupan yang sebenarnya lagi kekal dan abadi selamanya. Manusia tidak akan sampai ke akhirat sebelum melalui kematian. Karena itu kematian merupakan keharusan yang tidak dapat ditolak dengan apapun dan siapapun. Meskipun dia berada di tempat persembunyian yang atau berada di benteng yang kuat, kematian akan tetap mendatangi. Dalam surat Yunus ayat 49 Allah berfirman, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat Yunus 49.
Dalam surah Al-Jum'at ayat 8 dibunyikan, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Al-Jum'at 8. Dalam surah An-Ni ayat 78 disebutkan, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Cukup ayat di atas menjadi dasar pemahaman penyadaran bagi kita. Sering pula kita saksikan bagaimana perjalanan seseorang menuju kematiannya. Berbagai macam nampak keadaannya. Sedangkan kita yang hidup tidak mengerti dengan yang dirasakan. Namun kita sebagai orang yang beriman percaya betapa sakitnya derita orang sedang dicabut nyawanya. Maka marilah sejenak kita buka kembali sejarah kematian Nabi Idris. Nabi Idris, "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" Malaikat Israel, "Tidak Idris. Saya datang memang untuk mengunjungimu, karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya." Nabi Idris, "Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya, dan minta izin ke Allah untuk mengembalikan nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Malaikat Israel, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah." Kemudian Allah mengabulkan permintaan sang Nabi. Dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Bahkan Rasulullah pernah menyebutkan, sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Ibnu Abu Dunya. Maka sudah seharusnya kita memperbanyak mengingat mati, agar kita selalu berhati-hati hidup di permukaan bumi ini. Dan dengan mengingat mati seorang pasti akan mengakhiri perbuatan maksiatnya kepada Allah, serta lebih giat bertaubat menuju ampunannya.